Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart student, how are you today? Today we are going to study biology. For the topic that we will discuss, please check the following video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran biologi kelas 8 masih dengan Ibu Suginingsih. Nah, kalau kita dulu kelas 7 sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat anak-anak kan? Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ada 7. Ada makan, minum, kemudian bernapas, kemudian bergerak, dan lain-lainnya. Salah satunya yaitu gerak, sistem gerak. Nah, sekarang kita khusus mempelajari tentang sistem gerak. Sistem gerak kita khususkan pada manusia, yaitu kita bisa bergerak, kita bisa melompat dan sebagainya karena ada organ yang menunjang untuk kita melakukan aktivitas tadi. Nah, gerakan yang kita lakukan itu ada gerak pasif dan juga ada gerak aktif. Sistem gerak yang gerak pasif ini terdiri dari di sini sistem rangka. Rangka yang ada pada tubuh kita. Rangka kepala, rangka badan, dan anggota gerak. Nah, kita lihat di sini rangka ini alat gerak pasif karena dia harus digerakkan baru bisa bergerak. Rangka pada manusia itu terdiri dari 2 jenis tulang, yaitu tulang rawan. Tulang rawan ini yang disebut namanya dengan tulang muda atau kondrosit. Sementara satu lagi yaitu tulang keras. Tulang keras itu ya tulang yang biasa kita kenal. Nah, ini semua membentuk suatu sistem struktur tubuh kita sehingga mempunyai rangka yang kokoh, sehingga kita bisa dikatakan tinggi, kemudian gagah, dan sebagainya. Ini, rangka tubuh kita ini digerakkan oleh alat gerak yang aktif. Alat gerak yang aktif itu terdiri dari otot. Otot ini ada 3 macam. Otot pada manusia yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya mengenai keterangan daripada tulang agar lebih mudah, kita lanjutkan. Simak video Ibu yang berikut ya. Fungsi rangka pada manusia yang pertama yaitu sebagai penegak tubuh, yang kedua sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga sebagai alat gerak pasif, yang keempat sebagai pelekat otot-otot. Otot di sini adalah otot lurik yang kita kenal dengan otot rangka. Yang kelima, formasi sendi-sendi. Sendi itu adalah hubungan antar tulang. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, yaitu tempat pembentukan sel darah. Nah, sistem gerak pada manusia kita lanjutkan, yaitu organ-organ atau tulang-tulang penyusun sistem gerak. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Yang pertama yaitu bagian tengkorak, yang kedua yaitu bagian badan, yang ketiga yaitu bagian anggota gerak. Yang pertama bagian tengkorak atau kepala, yaitu tersusun atas tulang pipi. Di sini fungsinya adalah melindungi organ yang sangat penting, yaitu otak. Kita lihat di sini tulang-tulang penyusunnya antara lain tulang dahi, kemudian tulang baji, dan seterusnya. Perhatikan ya nak, semua tulang-tulang penyusunnya di sini. Yang kedua, bagian badan. Rangka badan yaitu terdiri dari tulang belakang,
kemudian tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, gelang panggul. Nah, perhatikan di sini adalah ruas-ruas tulang belakang pada manusia. Terdiri dari 7 ruas tulang belakang bagian leher yang membentuk leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, mungkin bertanya, apa manusia punya ekor? Tulang ekor pada manusia ada, yaitu 4 ruas dan telah bersatu. Jadi, kita tetap punya tulang ekor. Kemudian, yaitu tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk di sini perhatikan ada 3 bagian. Yang pertama, tulang rusuk sejati terdiri dari 7 pasang. Tulang rusuk sejati dikatakan dia tulang rusuk sejati karena tulang rusuk sejati ini menghubungkan tulang bagian belakang dengan tulang dada. Kemudian tulang rusuk palsu 3 pasang. Tulang rusuk palsu ini ujungnya tidak melekat pada tulang dada, tetapi pada tulang rusuk yang nomor 7. Kemudian tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Kamu perhatikan di situ ujungnya memang dia tidak melekat ke tulang dada ataupun ke tulang rusuk lainnya. Nah, bagian yang depan yaitu tulang dada ada 3 bagian: tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Berikutnya, tulang bahu atau gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Selanjutnya di sini gelang panggul. Dia dikatakan gelang panggul karena tulang-tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan bersatu membentuk suatu gelang atau lingkaran. Yang berikutnya anggota gerak. Anggota gerak ini ada 2, yaitu anggota gerak atas, yaitu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Kemudian anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, kemudian tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Nah, tempurung lutut ini seandainya terantuk atau misalnya terjadi benturan yang keras bisa bergeser. Kemudian tulang kering itu adalah tulang yang sebelah depan kalau terantuk akan terasa sangat sakit.